عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانشرهم على معالم الدين. رب اختم لنا بك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini sudah sepatutnya kita senantiasa selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hari Jumat ini, di bulan yang mulia ini, yakni bulan Muharram, kita oleh Allah masih diberikan banyak nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat sehat, dan nikmat panjang umur. Sehingga dengan nikmat ini kita masih diberikan oleh Allah satu kesempatan untuk senantiasa beribadah kepadanya. Salah satunya seperti yang sedang kita lakukan di pondok pesantren, yaitu menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadirat baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dari beliaulah kita mengenal agama Allah, dan dari beliaulah kita mengenal, dan dari beliaulah kita mendapatkan petunjuk yang benar. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia siang ini, izinkan khatib akan menyampaikan khutbah yang singkat dengan tema keutamaannya ilmu dan serta syarat-syaratnya mencari ilmu. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Mujadalah ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan untuk kalian. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, berdirilah kalian, maka berdirilah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini, surat Al-Mujadalah, kalau kita perhatikan, ada kalimat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat bagi orang-orang yang beriman. Sebaliknya begitu juga Allah mengangkat derajat bagi orang-orang yang berilmu.
Artinya di sini Allah mengingatkan kepada kita semua bahwa senantianya, seyogyanya kita harus selalu menjadi orang yang berilmu. Sebab dengan ilmu seseorang dapat terangkat derajatnya, yang mana derajatnya, kedudukannya ini sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala disandingkan dengan orang-orang yang beriman. Karena ada yang mengatakan atau dalam qaul yang lain, derajatnya orang yang ahli ilmu itu satu tingkat di bawah derajatnya para anbiya. Dalam satu hadis, innamal ulama warasatul anbiya. Orang-orang yang ahli ilmu, orang-orang yang alim itu merupakan penerus estafet perjuangan para anbiya. Lebih-lebih dalam hal ilmu ini kita mencari dalam bidang agama, atau lebih-lebih dalam ilmu agama, yang mana ilmu agama adalah suatu kunci dari segala sesuatu kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam sebuah hadis diriwayatkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman syahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa seorang yang meniti jalan dalam suatu ilmu atau jalan menuju ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dalam sabda yang lain, dalam satu hadis yang lain masyhur, kita hafal semua, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim maupun muslimah. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma ay dunya wal akhirah fa alaihi bil ilmi. Artinya barang siapa yang hendak menginginkan dunia ada di dalam genggamannya, maka hendaklah seseorang tersebut menguasai ilmu. Dan barang siapa seorang yang menginginkan akhirat, maka hendaknya baginya menguasai ilmu. Dan barang siapa seseorang yang menginginkan dua-duanya, baik dunia maupun akhirat, fa'alaihi bi'ilm, maka hendaklah menguasai ilmu. Banyak dalam Al-Quran maupun hadis maupun qaul para ulama mendefinisikan tentang keutamaannya ilmu, banyak sekali. Tetapi pada kesempatan kali ini khatib tidak akan sampaikan semuanya. Seperti tadi yang sudah khatib sampaikan, dari 3 hadis Nabi SAW, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasannya seorang yang berusaha, yang menuju sedang atau proses dalam mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya segala kebaikan, bahkan balasannya apa? Surga. Kemudian dari sini kita juga tahu bahwa mencari ilmu, menuntut ilmu, hukumnya itu apa? Fardu ain, tidak bisa diwakilkan, wajib atas diri kita masing-masing pribadi. Kemudian barang siapa tadi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, seorang yang hendak menginginkan dunia dalam genggamannya, maka syaratnya harus dengan ilmu, begitu juga akhirat, bahkan keduanya. Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah, hukum mencari ilmu ini fardu ain.
dan merupakan sebuah perintah langsung dari Allah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga menuntut ilmu menjadi sebuah ibadah bagi kita semua. Dan ketika kita melaksanakannya, minimal atau paling tidak kita akan mendapatkan dua kebaikan. Pertama, mendapatkan pahala karena kita sedang beribadah kepada Allah. Yang kedua, kita akan bisa mendapatkan manfaat daripada ilmu tersebut. Maka bersyukurlah hari ini, siang ini, detik ini kita oleh Allah masih diberikan kesempatan untuk senantiasa mendalami ilmu. Lebih-lebih ini santri yang baru, kalian harus bersyukur, bukan malah bersedih. Kalian harus bersyukur bahwa kalian diberikan oleh Allah orang tua yang peduli dengan pendidikan kalian, yang peduli dengan pendidikan agama kalian. Makanya kalian diantar, dititipkan ke pondok pesantren. Tidak lama, di pondok itu tidak lama, minimal 10 tahun lah, minimal 10 tahun. Habis itu sisanya di luar. Maka jangan cuman hanya 3 tahun. Yang kelas 9 di Asakofah 6 tahun itu kurang sebenarnya. Kalau di pesantren pada umumnya orang baru selesai belajar diniyah itu 8 tahun, baru ditambah khidmah 2 tahun, jadi 10. Ketika sudah sampai 10 tahun baru sowan kiai boleh boyong. Nah, ini santri Asakofah 3 tahun udah pindah. Baik, ma'asyiral muslimin hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Jadi beberapa hadis yang sudah khatib sampaikan bahwa di sini kita bisa mengambil, bisa memberikan pengetahuan bagi kita bahwa ilmu itu sangat mempunyai kedudukan yang tinggi dan keutamaannya yang sangat tinggi. Maka dari itu orang yang hendak mencari ilmu, maka sudah menjadi keharusan baginya harus mengetahui syarat-syaratnya mencari ilmu. Ingin mencari ilmu tapi tidak tahu syarat-syaratnya apa, maka dalam kitab Ta'limul Muta'alim atau masyhur kita kenal dengan ada bait nazam dari sahabat Ali karamallahu wajhah, atau yang kita kenal dengan nazam ala-ala biasanya. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bibayanin tukain wa hirsin was tibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Dalam kitab Ta'limut Ta'alim, Syekh Al-Zarnuzi menukil dari pendapat sahabat Ali karamallahu wajah, yang mana dalam bait nadum ini sedikitnya ada 6 syarat bagi seseorang yang hendak mencari ilmu. Apa saja syaratnya? Yang pertama, dukain. Syarat yang pertama yaitu seseorang dalam menuntut ilmu harus mempunyai yang namanya kecerdasan. Kecerdasan ini meliputi akal, meliputi akhlak, meliputi emosi. Jadi kecerdasan bukan hanya akal, dan yang paling penting di antara yang ketiga ini yaitu kecerdasan dalam masalah akhlak lebih diutamakan, agar senantiasa ilmu yang kita pelajari mudah diserap dan mudah difahami. Syarat yang pertama tadi apa? Kecerdasan. Kemudian syarat yang kedua, wahirsin. Apa wahirsin? Itu semangat, sungguh-sungguh, mempunyai himmah yang tinggi, memiliki tekad yang kuat, yang tidak mudah putus asa dalam menimba ilmu, sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, wastibar,
Mungkin lupa ini, mungkin yang sering lupa ini. Jadi salah satu syarat seorang menuntut ilmu yaitu wastibarin, harus sabar. Sabar dalam menjalani proses selama pendidikan, sabar dalam proses menuntut ilmu. Berat, harus bangun subuh, masih ngantuk, mau pulang ke asrama harus ngaji. Setelah ngaji masih ngantuk, harus antri makan, harus cepet-cepetan makan, harus antri mandi. Setelah mandi masih capek, masih ngantuk, harus sudah siap-siap KBM sampai siang. Istirahat sebentar, asar sudah harus bangun sampai malam. Nah, dalam proses ini berat. Kan tapi kita harus tahu bahwa kita di sini diingatkan oleh bait nadum tadi harus mempunyai jiwa yang sabar. Dan yang keempat yaitu wabulghatin, yaitu harus siap mengeluarkan modal, siap mengeluarkan biaya. Kita perlu menyadari bahwa setiap perjuangan pasti ada pengorbanan, termasuk dalam hal menuntut ilmu. Selanjutnya syarat yang kelima yaitu wa irsyadin ustadin, yaitu petunjuk dari seorang guru. Kita tidak bisa belajar tanpa guru. Kalau orang yang belajar tanpa guru, gurunya adalah syaitan. Nah, pentingnya guru ini, pentingnya petunjuk guru ini banyak sekali. Pertama, membimbing, pasti membimbing. Dan yang lebih utama yaitu ketika kita punya guru, guru akan selalu siap mengoreksi. Apabila kita punya salah, kita punya guru yang bisa mengoreksi kesalahan-kesalahan kita. Kemudian selanjutnya yang terakhir, syarat yang keenam, jadi cerdas, harus mempunyai himmah yang sungguh-sungguh, punya semangat, harus sabar, dan harus punya modal. Kemudian yang kelima, harus punya guru yang bersambung sanadnya, guru yang jelas mondoknya di mana. Dan yang terakhir, watuli zamanin, itu dalam menuntut ilmu adalah kita harus siap menempuh waktu yang tidak sebentar, tidak bisa ujuk-ujuk, tidak bisa instan, tidak ada tiba-tiba orang alim dengan belajar yang singkat. Maka waktu yang panjang inilah penting untuk kita ketahui bahwa dalam proses menuntut ilmu itu salah satu syaratnya yaitu tidak bisa instan, harus melalui proses-proses waktu yang lama. Hal ini juga sesuai dengan hadis Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilal, artinya tuntutlah ilmu dari mulai lahir sampai nantinya, tidak ada batasnya, panjang sekali. Terakhir, Imam Syafi'i berpesan kepada kita semua, ini sering kita dengar juga. Beliau mengatakan, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus siap atau harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Demikian khutbah yang singkat ini, semoga ada manfaatnya untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim. Wa aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun
أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والميهان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلاد المسلمين أما يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن شيء الأسقام إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر قيموا الصلاة الله أكبر الله